Adapun contoh konkret yang kami gunakan bersumber dari peneliti terdahulu, yaitu Muhammad Rizky Ardiansyah pada tahun 2023 dengan judul skripsinya adalah Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa pada Materi Perbandingan Kelas 7 SMPN 10 Metro dari Program Studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Selanjutnya adalah teori pemahaman konsep dari UBD. Kata pemahaman di sini memiliki berbagai makna. Pemahaman bukanlah satu pencapaian, namun membutuhkan beberapa pencapaian. Dan untuk pencapaiannya perlu diungkapkan melalui berbagai jenis bukti. Terdapat 6 jenis bukti, yaitu mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, memiliki perspektif, mampu berempati, serta memiliki pengetahuan diri. Kemudian fokus kelompok 1 adalah pada bagian mampu menjelaskan. Seorang peserta didik dikatakan mampu menjelaskan apabila yang pertama, ia mampu menghubungkan konsep dengan prinsip umum atau membuat generalisasi yang tepat. Contohnya, menjelaskan penerapan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mereka bisa menjelaskan dan memberikan bukti yang konkret atau contoh nyata dengan penyajian yang runtut dan jelas. Yang ketiga, yaitu membuat koneksi dan memberikan contoh, di mana peserta didik harus mampu menghubungkan konsep dengan situasi lain yang secara bermakna dan memberikan contoh atau ilustrasi yang memperjelas konsep tersebut. Oke, berikut modul ajar yang setelah saya modifikasi, di mana pada saat sebelum saya modifikasi itu hanya menanyakan kabar peserta didik, lalu di sini saya tambahkan asesmen diagnostiknya dengan pemberian soal. Nah, tujuan pemberian soal ini untuk melihat kemampuan peserta didik, atau sampai mana pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang akan kita ajarkan nantinya. Jadi kita mencari keterkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan dengan materi sebelumnya. Seperti fungsi komposisi ini, materi sebelumnya itu akan berkaitan dengan materi fungsi yang telah mereka pelajari di waktu SMP atau di waktu sebelum mereka mempelajari fungsi komposisi ini. Nah, di sini saya tambahkan beberapa kategori soal, di mana yang pertama tentang soal pilihan ganda, yang kedua itu soal isian singkat, dan yang ketiga itu soal esai. Tujuannya untuk melihat kemampuan peserta didik. Untuk daerah pilihan ganda, mereka bisa atau tidak menjawab soal tersebut. Untuk isian singkat seperti itu, dan untuk soal esai di situ kita melihat bagian proses pengerjaan peserta didik. Dikarenakan di sini kita juga melihat ada atau tidaknya peserta didik yang berkemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Di situ tujuannya untuk memberikan metode pembelajaran yang berdiferensiasi nantinya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada aspek penilaian sistematis, di mana pada aspek penilaian sistematis ini penjelasan disusun dalam urutan yang logis. Misalnya dari konsep dasar ke konsep yang lebih kompleks, sehingga audiens dapat mengikutinya dengan mudah. Dan yang terakhir itu ada aspek penilaian prediktif, di mana pada aspek penilaian prediktif ini penjelasan yang diberikan mampu mengantisipasi atau memprediksi konsekuensi atau implikasi dari konsep yang dijelaskan. Misalnya dalam sains, peserta didik bisa menjelaskan bagaimana suatu teori bisa digunakan untuk memprediksi hasil eksperimen. Saya Fatimah Rahmawati akan menjelaskan slide contoh konkret. Di slide ini saya menampilkan contoh konkret berupa soal dan jawaban peserta didik dalam menentukan perbandingan, jenis perbandingannya, yaitu perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, peserta didik diminta untuk menentukan jenis perbandingan berdasarkan konteks soal yang diberikan, lalu menjelaskan alasannya. Jawaban yang diberikan peserta didik menggambarkan bagaimana ia memahami konsep perbandingan serta bagaimana ia menjelaskannya dengan kata-kata sendiri. Nah, mengapa jawaban peserta didik ini masuk dalam kategori menjelaskan? Nah, jawaban peserta didik ini masuk dalam kategori menjelaskan karena memenuhi 3 indikator menjelaskan, yaitu yang pertama melalui generalisasi atau prinsip. Peserta didik mampu menghubungkan konsep perbandingan dengan situasi nyata dalam soal. Misalnya nih, pada soal A, peserta didik
menyatakan bahwa kecepatan kendaraan terhadap waktu tempuh itu merupakan perbandingan yang berbalik nilai, karena semakin cepat kendaraan melaju, semakin singkat waktu yang diperlukan. Nah, yang indikator yang kedua yaitu memberikan fenomena, fakta, dan data yang konkret. Peserta didik menjelaskan alasannya dengan menyebutkan fakta yang mendukung. Misalnya pada soal B, peserta didik menjelaskan bahwa semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin banyak barang yang bisa dibeli. Hal ini menunjukkan pemahaman bahwa jumlah barang sebanding dengan uang yang tersedia. Kemudian indikator selanjutnya yaitu membuat koneksi yang mendalam dan membuat contoh. Peserta didik menunjukkan bahwa ia dapat menghubungkan pengetahuan matematikanya dengan situasi nyata. Misalnya pada contoh soal C, ia menjelaskan bahwa semakin banyak bahan bakar, maka semakin jauh juga jarak yang bisa ditempuh. Ini menunjukkan pemahaman bahwa kapasitas bahan bakar dan jarak tempuh memiliki hubungan yang senilai. Kesimpulannya, jawaban peserta didik ini sudah memenuhi aspek menjelaskan, meskipun masih bisa ditingkatkan kembali dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci dan juga menggunakan istilah matematis yang lebih tepat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menganalisis aspek menjelaskan. Yang pertama adalah aspek akurat. Nah, dari aspek akurat ini terlihat bahwa peserta didik akurat dalam menjawab, karena dibuktikan dengan peserta didik dapat menjawab dan memberikan argumen dengan konsep yang tepat. Kemudian, koheren. Dari hasil jawaban siswa, peserta didik juga koheren dalam menjawab. Hal ini dibuktikan dengan argumen yang disusun secara runut dan menjawab soal dengan baik. Selanjutnya adalah aspek dibenarkan. Nah, dari aspek ini, siswa juga terlihat benar dalam menjawab soal. Hal ini dibuktikan dengan pemaparan jawaban disampaikan dengan tepat sesuai dengan konsep perbandingan. Pada aspek penilaian yang keempat, yaitu sistematis, pada jawaban peserta didik sudah terlihat dikarenakan argumen yang disampaikan sudah logis dan mampu menjawab soal kontekstual. Yang kelima, yaitu prediktif, pada jawaban peserta didik tidak terlihat karena aspek ini tidak valid karena dalam soal, peserta didik tidak diarahkan untuk memberikan prediksi, antisipasi, dan implikasi dari fakta yang disampaikan dalam argumen. Berdasarkan analisis aspek menjelaskan, peserta didik menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghubungkan konsep dengan konteks, memberikan argumen berbasis fakta, dan mengoneksikan pengetahuan yang dimiliki untuk menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Kemampuan ini tercermin dalam indikator akurasi, koherensi, kebenaran, dan sistematis, di mana peserta didik mampu memberikan jawaban dan argumen yang tepat, runtut, dan logis. Namun, pada aspek prediktif tidak terlihat karena soal tidak mengarahkan peserta didik untuk memberikan prediksi, antisipasi, atau implikasi.